Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohe dan kawan saya Ali. Ketemu lagi di acara Clipping Kora. Apa kabar teman-teman semuanya? Sudah 2 minggu tidak berjumpa di konten channel kita. Sekarang kita akan membacakan 3 berita pilihan di acara Clipping Koran ini. Dan saya ditemani kawan saya Ali, Sohib Iftah ya Ali. Cari pegawai lain belum ketemu. 2 minggu ini saya juga ya. mau minta maaf kepada teman-teman sekalian yang barangkali sudah menunggu. Ada beberapa kawan yang juga mengirimkan pesan ini kapan ini update terbaru gitu. Tapi sayangnya ya dalam beberapa minggu ini saya kurang fit. Zahiran wa batinan gitu loh. Ya sempat ada batuk gitu dan sempat sesak napas. Nah, itu kan saya jadi parno gitu. Jangan-jangan ini karena Covid. Kan repot lagi kalau kena Covid. Nah, untung sudah 2 minggu. Jadi kalau sudah 2 minggu insya Allah aman lah ya. Oke, kita langsung aja membacakan berita pilihan kita. Berita yang pertama datang dari media Al-Ahram. Al-Ahram? Ya, media plat merah milik Mesir ya. Beritanya berjudul di sini Lajnah Mukafahat Corona. Iya, itu tentang apa itu? Maksudnya ada corona lah ya. Iya, ada tentang kabar corona terbaru di Mesir. Jadi di Mesir kan ada juga semacam, kalau di Indonesia itu gugus tugas lah. Gugus tugas penanganan corona. Di Mesir itu istilahnya namanya itu Lajnah Mukafahat Corona ini. Sudah kamu buka di situ Lajnah Mukafahat Corona. Mereka memprediksi akan ada 2.500 kasus positif tiap harinya di bulan Juni ini. Di bulan ini. Kalau sekarang berapa kira-kira? Di hari-hari ini kan 1.500 gitu. Masih 1.500. 1.500. Itu artinya kan kita akan menemui keadaan yang sangat 2.500 per hari. Coba kita baca lengkapnya. Pak Husam Husni ini diwawancara di sebuah acara televisi, lalu disarikan oleh Al-Ahram di sini. Tengah. Ini saya baca nanti di Rai bareng-bareng ya. Oke. Ke yang menarik ya, menarik di sini. Jadi wa haulal wadil wabail hali wal mauqif fi Masr qala Husni laziltu akid annana lazilna fi marhalatil munhanal mutasyaid. Wa natawaqqa fi syahri Yuni an nusajjil isobat 2000 isobatan yaumiyah. Wa fi sinario al aswa 2500. Berarti ini dia memprediksi bakal ada 2.000 kasus harian, 2.000 kasus positif setiap harinya. Bahkan dalam skenario yang terburuk itu bisa sampai 2.500 di bulan Juni sekarang ya, berarti bulan ini, hari-hari ini. Lakin ragma dzalika lazalat arqamul munhana fi nitaqi taghtiyati syahiyati lil manzumah asy-syahiyyah. Musyiran ila anna lasnatahu tatawaqqa an tasila Antasila Misru ya. Ya, antasila Misru limun hanat sabat fi syahri Yuli al-muqbil thumma yabda al-inhidar fi Agustus. Jadi prediksinya itu nanti baru turun di bulan Agustus ya. Iya. Berarti masih sekarang kira-kira itu bulan lagi. Stabil munhanat sabat, berarti kurva stabil. Ya, masih stabilnya itu di bulan Agustus. Di bulan Juli. Di bulan Juli stabil, Inhidar turunnya itu di bulan Agustus. Ya. Ini menarik sekali nih, kalau kita sekarang sudah di angka 1.500, berarti masih sangat terbuka kemungkinan 2.000 tiap harinya. 2.000 positif. Wah, itu kan mengerikan sekali itu. Harus berhati-hati kita ya. Kita beralih ke yang sekarang lagi hot ini. Di seminggu belakangan. Kan ada berita heboh itu yang George Floyd. Kita pindah negara. Iya, kita pindah. Di Amerika itu ada seorang beretnis Afrika yang kedapatan menggunakan uang $20 palsu misalnya. Ya mungkin teman-teman tahu lah berita itu. Iya. Yang sampai dicekik dan mati. Ditindih oleh seorang polisi hingga meninggal. Lah ini kan demonya itu semakin membesar kan di Amerika, di berbagai wilayah di Amerika. Bahkan kemarin sampai ada penjarahan, ada penjarahan, bentrok dengan polisi dan seterusnya. Lah ini sampai ke negara-negara lain ternyata. Jadi ke Inggris Raya di sini. Yang demo, yang menuntut yang sama tuntutannya, yang mempunyai tuntutan yang sama.
yaitu tentang anti rasis lah ya, kan yang ada hashtagnya itu Black Lives Matter. Hayatus Sud Muhimmah, jadi kehidupan orang berkulit hitam itu juga penting, itu jangan diremehin, maksudnya begitu. Black Lives itu fa'il, matter itu fi'il. Jadi Hayatus Sud Muhimmah atau mutada khobar lah. Berarti gambarkan ya. Hayatus Sud Muhimmah. Kalimatnya apa, rokatnya itu? Iya. Enggak tahu. Irobnya apa? Kita lihat nih dari berita di media berbahasa Arab tapi milik Prancis. Faronsa 24. التظاهر ضد العنصرية تحول إلى تحرك عالمي امتد صدى إلى دول عديدة. في المملكة المتحدة أخذت المظاهرات شكلاً آخر، وهذا أبرز ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. لنشاهد. Itu tadi tentang yang kita bicarakan tadi, demo ini semakin meluas di Amerika. Itu demonya tadi sampai penjarahan, ya kan, banyak sekali demo-demo di wilayah. Lah ini yang di Inggris Raya, di Britania. Itu tadi ada patung jatuh ya? Iya, ini kita Mutadhahirun yarmuna timsal tajir rokik fi nahri Bristol. Ini patung apa sih? Patungnya seorang namanya Edward Colston. Itu dia pedagang ini, pedagang budak di abad ke-17. Terus dia di patung? Iya, dijadikan dijadikan patung ini peringatan gitu bahwa ada tokoh, karena dia seorang pedagang besar dan sepertinya pernah menjadi gubernur juga di wilayah Afrika. Berarti artinya dia itu Pernah punya usaha budak, tapi juga ada ini ya, apa, sumbangsih gitu. Akhirnya dia dijadikan patung. Dijadikan patung di tengah kota namanya Bristol di Inggris. Lah karena para pendemo itu jengkel ya, kenapa seorang pedagang budak ini kok ditaruh sedemikian dihormatinya, dijadikan patung, kan akhirnya dijatuhkan dan dimasukkan ke sungai Bristol tadi itu. Dijatuhkan. Dan dia itu padahal nggak ada, kalau dipikir-pikir nggak ada hubungan dengan rasis. Maksudnya budak dengan rasisme itu gimana? Ya mungkin karena dia membawa ini ya, orang-orang berkulit hitam Afrika dibawa ke Eropa untuk dijual. Yang jadi budak pada waktu itu ya? Itu orang-orang kulit hitam. Nah ini yang selanjutnya juga ada yang tentang rasis ini, dari sama modelnya patung dulu. أيضا شوه بعض المحتجين النصب التذكاري لرئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل في ساحة البرلمان هاتفين بأنه كان عنصريا. Patungnya Churchill ya, Perdana Menteri juga dicoret-coret, di aksi vandalisme lah ya, mukharibah, mengerusakan. Kayaknya kita seharusnya nggak seperti itu ya. Kalaupun kita nggak setuju ada, kita protes nggak perlu sampai merusak barang-barang. Dan itu memang properti negara kan, yang negara, bukan punyanya sendiri gitu. Kalaupun nggak suka gitu bisa mungkin dimusyawarahkan di parlemen atau gimana untuk diturunkan ya, untuk dimuseumkan misal. Iya bisa. Iya. Lagian ketika kita hancurkan juga sejarah itu nggak lepas gitu, bahwa orang Inggris dulu ada yang berjualan budak. Jadi kita harus berdamai lah dengan masa lalu. Jangan damai dengan patung. Dengan patung. Menarik sekali. Bagaimana itu kalau patung berhala itu kalau dihancurkan? Oke, kita langsung lanjut ke berita ketiga, yang terakhir nih. Oke, apa itu berita ketiga? Seperti biasanya kita akan memilih berita tentang kebudayaan. Saya tentang azhar sejak ikut ini ya memahami. Jadi berita pertama itu mungkin tentang Mesir. Ya. Dua itu nanti ya tentang seputar yang terjadi, yang rame lah. Iya. Di saat-saat ini George Floyd, pokoknya nggak melulu di Mesir. Nggak melulu di Mesir, tapi dengan berita berbahasa Arab. Dengan berita yang fokusnya tetap yang berbahasa Arab. Ya. Kemudian yang ketiga ini berita tentang Azhar. Azhar atau keislaman. Ada berita berjudul Rifa'ah Tohtawi, ini seorang syekh di Al-Azhar. Zaujun sabiqun li asrihi, figur seorang suami yang mendahului zamannya.
yang melampaui zamannya. Artinya dia seorang suami yang seharusnya ada di masa depan. Maksudnya itu punya pemikiran kemajuan, Iya. visioner itu. Dari masa Artinya depan. salah ini suami ada di tahun itu kan. Iya. Ini yang menarik karena di berita ini memberitakan bahwa kita baca aja ya. Ihtafala al-majlisul qaumi lil mar'ah bi dzikra wafatil 'allamah wa imam at-tanwir Rifa'ah at-Tahtawi mulqiyan ad-daw' ala dawrihi al-kabir fi ad-da'wah ila huquqil mar'ah wa insya'ihi li madrasati as-suyufiyyah awwal madrasatin li ta'limil banat fi Misra am 1873 1873 Masehi. Jadi Al-Majlis Al-Qaumi lil Mar'ah itu majelis nasional untuk perempuan, atau mungkin kalau di Indonesia sama dengan Komnas Perempuan lah ya, sebuah Komnas Perempuan ya. Iya, sebuah lembaga yang concern terhadap isu-isu perempuan. Itu memperingati wafatnya seorang alim, allamah, Imam At-Tanwir julukannya. Berarti beliau Syarif punya As-Sultan. sumbangsih Besar sekali beliau itu. eh, Meskipun beliau orang Azhar, tapi emansipasi ya. iya, beliau Azhar, tapi beliau punya banyak sumbangsih di berbagai hal. Lah ini saya juga baru nemu ini yang ternyata untuk dunia perempuan juga punya andil yang besar. Karena biasanya Syarifah At-Tahtawi ya terkenal di dunia pendidikan karena beliau concern pendidikan, terus penerjemahan, beliau yang mendirikan kuliah Al-Sun, fakultas bahasa, berbagai bahasa itu. Ternyata Majelis Nasional Perempuan juga memperingati wafatnya beliau di akhir Mei kemarin. Beliau itu mempunyai peran yang besar ala Dawrihil Kabir terhadap isu-isu perempuan. Beliau yang mendirikan Madrasah Suyufiyah, madrasah pertama untuk perempuan di Mesir pada tahun 1873. Lah di sini menarik nih, ada seorang profesor Azhar yang ikut doktorah perempuan bernama Dr. Aminah Nusair, profesor di Al-Aqidah wal Falsafah Jamiatul Azhar, yang juga ikut menyuarakan dan mendukung bahwa Itu artinya Azhar juga mendukung gerakan perempuan. Beliau ini jadi anggota di Majelis Qaumi lil Mar'ah. Menarik sekali. Beliau juga menyuarakan bahwa pantaslah Syarifah At-Tahtawi itu dengan perannya yang begitu besar untuk diperingati oleh Majelis Qaumi lil Mar'ah. Di sini juga dikutip bahwa beliau itu punya buku catatan perjalanan beliau saat beliau dikirim ke Paris. Beliau menuliskan perjalanannya dalam buku Takhlisul Ibris fi Talkhis Paris. Apa itu artinya? Takhlis itu mengekstraksi, Ekstraksi. mengambil ya, intinya inti. Terus Al-Ibris itu al-dhahab al-khalis. Kalau di kamus itu Al-Ibris ya emas murni. Jadi emas sudah murni itu masih diambil ya. Ambil intinya. Ya itu judulnya itu Talkhisul Ibris. Jadi mengekstraksi emas murni dalam pembahasan kota Paris. Artinya pengalaman indah beliau Iya. ketika di Paris. Iya, dituliskan. Beliau tuliskan dalam buku itu. Di kota Paris itu aja di talkhis gitu. Apalagi buku horor itu ya horor. Masalah Azhar itu gampang lah ya untuk mentalkhis, menyarikan. Kemampuan mentalkhis itu Sudah ada sejak dulu. Dan harus punya gitu ya. Iya. Annal ladzi atabi al-lakhbatah, ini kutipannya nih. Al-lakhbatah itu sebenarnya bahasa Arabiyah kayaknya al-ikhtilat lah, campur gitu. Mulahbatah. Campur. Al-lakhbatah annana narbut fi syarqi bainal iffati wal malbas. Jadi di timur, di regional timur, di kawasan timur ini, timur tengah maksudnya, itu masih sering tercampur adukkan pemahaman antara al-iffah, kehormatan, dan malbas, pakaian. Ini beliau setelah saya buka di bukunya itu memang lagi membahas tentang perempuan di barat bagaimana, lalu beliau mengomentarinya bahwa di timur itu masih sering disalahpahami, dicampur adukkan lah pemahamannya antara sebuah kehormatan perempuan dan pakaian. Padahal kan yang dimaksudkan kan ya harusnya dibedakan. Maksudnya kalau malbas itu ya urusan aurat ya. Jadi kalau sebuah kehormatan tidak berhenti pada sebatas pakaian saja. Sebagai pakaian. Tapi juga pendidikan. Malah yang penting itu kesadaran diri ya. Kesadaran diri, pendidikan dikasih. Ini saya Rifa'ah At-Tahtawi menekankan itu, bahwa perempuan itu harus dididik
Beliau punya kesadaran itu. Kesadaran itu di tahun berapa? Sejak- Beliau itu 18 abad ke-7 abad ke-18 abad ke-19. Dan mungkin itu juga masih banyak sekali terjadi sekarang ya. Di saat itu ya, hampir 150 tahun yang lalu loh, seorang Syekh Rifa'ah Tahtawi sudah sadar pentingnya pendidikan untuk perempuan. Makanya pantaslah ini diangkat oleh sebuah majelis nasional untuk perempuan. Di sini disebutkan juga bahwa di surat akad nikahnya Syekh Rifa'ah Tahtawi itu disebutkan bahwa beliau itu akan berjanji tidak akan mendua. Di sini saya bacakan nih teksnya. Kama kana sibaqan liman hilmar ahququha wa dalla ala dzalika aqdu zawajihi. Di dalam akad nikahnya itu aqdu zawajihi min ibnati kholihi Karimah Al-Ansori. Jadi dia menikahi seorang anak dari pamannya bernama Karimah Al-Ansori. Terus dalam akadnya itu disebutkan ala annaha taltazim baitaha baina abnaiha wa jawariha, bahwa istrinya itu akan taat untuk tetap di rumah bersama anak-anaknya dan para budaknya. Lah muqabila alla yatazawwaj 'alaiha wa la yuqarrib milkal yamin, atau dengan syarat Syekh Rifa'ah Tahtawi Tidak akan menikah lagi, tidak akan menggauli budak ya. Menggauli budaknya, betul. Jadi di zamannya itu kan budak masih ada. Itu tahun berapa? Syekh Rifa'ah Tahtawi. Iya. Syekh Rifa'ah Tahtawi hidup 1801 sampai 18 berapa? Jadi di abad 19 itu ya. Abad 19 masih ada. 19 awal itu. Abad 19 masih ada perbudakan. Tahun 1837 itu di Alexandria ada sebuah pasar budak. Itu pada tahun itu baru tutup. Meskipun perdagangan budak masih merajalela. Lah 30 tahun setelahnya 1867 itu masih ditemukan pasar budak di kota Tonto pada saat Maulid 1867. 30 tahun setelahnya kan. Itu pasar masih ada di Tonto di saat Maulid, bahkan Maulid Syekh Badawi. Kan Maulid itu seminggu besar-besaran tuh. Pada saat besar-besaran Maulid ada sebuah pasar, jualan jajan, jualan manisan, ada jualan budak. Ada 500-an budak yang masih dijual saat itu. Cuma setelah itu pemerintah mulai terus mengeluarkan peraturan melarang budak ya. Melarang perbudakan, dan akhirnya lambat laun memang nggak ada sudah perdagangan budak. Ini tentang Syekh Rifa'ah Tahtawi, seorang Syekh tokoh. Dan beliau kalau ya melihat jejak-jejaknya tadi memang sangat pantas ya untuk diangkat menjadi salah satu tokoh perempuan emansipasi. Karena tindakan beliau itu ya nyata lewat perbuatan, mendirikan madrasah, bukan hanya koar-koar gitu kan, bukan hanya kayak SJW. Iya. Kalau bicara ya dengan sikap nyata. Sikap nyata, dan memang itu yang diperingati atau yang ditampilkan oleh acara di Komnas Perempuan ini. Iya, betul. Saya lihat tadi juga beliau belajar juga ya dari Paris gitu. Artinya ya tidak ada rasa malu lah bagi kita untuk belajar dari hal-hal yang baik dari orang lain, dari ras yang lain, dari negara yang lain gitu. Yang lain. Beliau di bukunya Takhlisul Ibris ini menarik sekali, dituliskan dari awal beliau berangkat ke Alexandria. Ke Alexandria itu masih naik perahu di Nil 4 hari itu. Kayaknya cukup sekian ya. Iya, sudah terlalu panjang. Dan cuma 3 berita saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya di acara kamu tuh Miftah ya Ali. Acara saya. Insyaallah minggu depan paling cepat ya. Iya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, komen, kasih saran, dan like kalau suka, kalau nggak suka di unlike, apa-apa. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih Bung sudah menemani. Sampai jumpa.